Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari salah satu nikmatnya, yaitu salah satunya adalah Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yaitu orang-orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Baik, tak lupa salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, seperti biasa kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Pak Kurniawan terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Pak Nizar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup. Cukup. Baik, kita akan langsung ke materi yang akan kita bahas. Selanjutnya melanjutkan materi yang kemarin. Sebentar saya share dulu. Sudah ada ya gambarnya? Sudah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih pada makharijul huruf yang akan kita pelajari pada pagi kali ini adalah makharijul huruf qad, zai, dan sin. Ini adalah bagian terakhir dari makhraj al-lisan. Kemarin kita telah mempelajari 15 huruf yang ada di tempat lidah. Dan sekarang 3 lagi yaitu shad, dai, sin. Jadi ada 18. Insyaallah. Baik, akan kita mulai. Lihat di buku ada di halaman 49. Halaman 49, tepatnya di bagian I. Shad, zai, sin. Baik. Yang pertama mempelajari huruf shad. Huruf shad sama yaitu tempatnya di tarful lisan ya. Nah, di sini seperti dalam buku tarful lisan. Ujung lidah ya. Pengertiannya di sini menurut kitab Ar-Ra'id tarful lisan ma'a atrafis sanaya. Lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Kalau kemarin ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, ini kebalikannya. Shad, zai, sin, lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Nah, sini ya. Gigi seri bawah. Baik, kita akan masuk ke huruf shad. Di sini ada huruf shad. Ini ada huruf makhrajnya di mana? Di tarful lisan itu ujung lidah. Cara pengucapannya huruf shad itu dengan menempelkan ujung lidah, bukan belakangnya tapi ujung. Ujung ditempelkan ke gigi seri bawah, dinding gigi seri bawah di sini. Nah, so tempelkan ya ujung lidah ke dinding gigi seri bawah. So. Kemudian huruf sa ini secara sifat ya termasuk ke dalam huruf yang as-safir. Safir itu so ya, mendesis. Atau seperti suara burung ya. So. Ya, mendesis, keluar angin. Kemudian yang kedua menghembuskan nafas, sifatnya itu. So. Tafhim. Kemudian so ini termasuk ke dalam huruf yang tebal, tafhim, yang artinya pangkal lidahnya harus naik. Digambar. Jadi dekat. Lidahnya dengan langit. So. Pengucapannya akan tebal. Suaranya akan tebal. So. Ya. Kesalahan dari huruf so, banyak orang membaca huruf so ini
Membulatkan lidah. Membulatkan lidah. So. Ini tidak ya. Ini Huruf tidak so ya. ini walaupun dia walaupun akhirnya dia hurufnya o, tidak boleh dimonyongkan atau dibuat bulat. Kalau posisinya fathah atau kasrah maka tetap tidak boleh membuat bulatan. So. Ya. Coba kita praktekkan di nazam huruf so-nya. So, si, su, bas. Silakan diikuti. So, si, su, bas. صوصا صاني صصنا من المسلم صيصا صاني صا Susan sani sasna minal muslim sisan sani sa. Nah, coba Iko. Siap, Ustaz. Sasi subas susan sani sasna minal muslim sisan sani sa. Seperti ya, jadi pangkal lidahnya harus tafhim tebal. So. Silakan Pak Kurniawan, coba nazamnya. Sosi subas susan sani sasna minal muslim sisan sani sa. Coba Pak Kurniawan dinaikkan lagi itunya pangkal lidahnya. Coba Pak Kurniawan dinaikkan lagi. So. Nah, seperti itu ya. So. Nah, coba sekali lagi Pak Kurniawan dinaikkan. Sosi subas susan sani sasna minal muslim sisan sani sa. Insyaallah. Baik, sudah bagus ya. Insyaallah. Jadi seperti itu caranya tadi, diingat lagi, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bawah ya, tepatnya di dindingnya di sini. Dan sifatnya sofir, kemudian tafhim, yaitu pangkal lidahnya tebal, dan hamas itu menghembuskan nafas. Baik, kita lihat contoh huruf shad yang fathah. Salihin, coba ikuti. Salihin. Nah, salihin. Ya, jangan dibikin bulatan. Pokoknya huruf so ini tetap posisi mulut di sini. Salihin. Kemudian huruf shad yang berharokat dhamma. Ketika maka boleh dimonyongkan atau dibuat bulatan. Tapi ingat fathah, kasrah atau sukun itu tidak boleh dibuat bulatan. Contoh huruf shad yang dhamma. Sulha. Ingat tafhim, pangkal lidah naik. Sulha. Sulha. Coba Pak Kurniawan. Sulha.
sulha. Baik. Baik. Coba Pak Coba Nizar, Pak Nazom yang Nazom tadi. yang tadi. Sulha. Yang Nazom mencoba Yang Pak Nazom Nizar. mencoba Pak. So, si, Baik. su. Sasi subas. Susa sanisas. Na minal musni. Masih sanisa. Nah, situ ya. Nah, Jadi ya, pangkal lidahnya harus pangkal naik. lidahnya harus naik. Kemudian huruf sad yang Kemudian kasrah. huruf Si. yang Si. kasrah. Si. Nah, maka Si. ini wajib Nah, maka diturunkan ini wajib bibirnya. turunkan Si. bibirnya. Si. 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 Ya. Pangkal lidahnya naik, Pangkal lidahnya naik, bibirnya turun. bibirnya turun. Si. Si. Dengan menempelkan Dengan ujung lidah menempelkan ke lidah ke dinding gigi sari bawah. dinding di bawah. Sin wanun. Sin wanun. Wanun. Sin Wanun. wanun. Sin wanun. Coba baca. Coba. Sinwanun. Sinwanun. Coba Coba Pak Eko. Pak Eko. Sinwanun. Sinwanun. Coba Pak Kurniawan. Coba Pak Kurnia. Sinwanun. 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 Nah, jadi jangan sin ya. Sin. Sin. Kalau sin itu Kalau sin itu berubah hurufnya. berubah hurufnya. Bukan shad Bukan lagi. shad Tapi lagi, tapi sin. Kalau sin sin ujung lidahnya ujung di lidahnya di ini, ini di bawah. di bawah ya. Lidah, Ujung lidah di disediakan ke bawah. gigi sari bawah. Kemudian tafhim, Kemudian dilestarikan tafhim dilestarikan pangkal lidahnya. pangkal lidahnya. Sinwanun. 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 Coba Pak Nizar. Coba Pak. Sinwanun. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Kemudian shad Kemudian yang shad sukun. yang sukun. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Coba dibaca. Coba dibaca. Yaslaunaha. Coba Pak Kurniawan. Coba Pak Kurniawan. Yaslaunaha. Pak Nizar. Pak Nizar. Yaslaunaha. Nah, jadi huruf Ini shad huruf shad ini tidak termasuk tidak dalam huruf yang dalam huruf qalqalah. yang Tidak boleh tidak boleh di tidak Tidak. yaslaunaha, tapi yaslau langsung huruf lam. huruf lam. Yaslaunaha. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya. Barangkali ada yang belum difahami, Pak Kurniawan. Ya, cukup Pak Ustaz. Ya, insyaallah ya, paham ya. Ya, insyaallah. Pak Eko, belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Berarti ini Ustaz, ada punya sifat istilah juga Ustaz ya? Enggak? Ya, punya ya. Ya, punya. Sifat istilah. Sifat istilah. Nah, sifat istilah, kemudian itbaq ya. Itbaq ya. Istilah itu apa artinya istilah? Menempelnya lidah ke langit-langit. Istilah ya. Jadi lidahnya naik ke langit-langit. Nah, seperti itu. Kemudian tiga sifatnya itbaq. Itbaq itu baru ya lengket dengan langit-langit. So. Istilah, itbaq, kemudian sofir, dan tafhim ya. Itu sifat-sifatnya. Kalau komplit seperti itu. Tapi kalau yang lebih sebenarnya tadi ya, tafhim, hamas, kemudian tadi istilah. Seperti itu. Nah, ada lagi. Pak Nizar, ada yang ditanyakan? Cukup Ustaz. Cukup ya.
Baik, kita akan lanjut ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf zai ya. Zai ya. Za. Za. Baik, huruf za ini Baik, huruf za ini tempatnya di torful tempatnya lisan, di satu rumah dengan huruf rumah sod, dengan itu di gigi seri itu di bawah ya. gigi seri bawah ya. Caranya Caranya menempelkan ujung lidah ke ujung gigi lidah seri ke bawah. gigi seri bawah. Hanya saja berbeda dengan Hanya saja huruf berbeda sod. dengan Huruf sod tadi pangkal huruf sod lidahnya tadi naik. pangkal lidahnya naik. Zai Kalau huruf turun zai ya. itu turun ya. Kita za Invita. za invita terbuka ya. Invita terbuka ya. Bisa dari langit. Nah, Terpisah dari langit. Nah, lidahnya itu. kemudian istifal ya. Istifal ya. Turun. Lidahnya turun. Za. Kemudian berbeda lagi dengan huruf sod tadi. Huruf sod itu hamas, yaitu mengeluarkan nafas. Itu hamas, yaitu mengeluarkan nafas. Nah, huruf zai ini jahar ya, tidak keluar Huruf nafas. zai ini jahar. Za. Coba kita Coba nazamkan kita huruf zai. kan. Ikuti, coba diikuti. Ikuti coba. Zazizubas. Zani zazna minal muzni maziza. Zuzan zasna minal muzni maziza zaniza. Coba Pak. Pak Kurniawan. Nazam. Zazizubas Zuzan minal muzni mazizan zaniza. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Huruf zim seperti itu ya. ini Huruf ingat zim tadi ini tempatnya ada di torful, ada di torful, ya. torful, ujung lidah. Caranya ditempelkan ujung lidah ke seri bagian bawah. Bagian sifatnya yang tadi invita ya, terbuka, jahar, tidak keluar nafas. Kemudian Istifal ya, lidahnya turun ya. Dan ada lagi ismat ya, ismat atau as-sofir juga masuk. As-sofir juga masuk. Ya. As-sofir yaitu Kalau sad, kalau zim, masuk ke as-sofir ya, menesis ya. menesis ya. Baik, kita lihat contoh dalam Quran surat. Kita baca. Idza zulzilatil zilzalaha. Dibaca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seperti itu ya. Kemudian zai yang sukun. Muzdajar. Muzzayar. Nah, itu ya. Jadi huruf zim ini tidak masuk ke dalam huruf yang qalqalah. Jadi tidak dipantulkan ya. Tidak dajar. Ya. Seperti itu ya. Tidak masuk ke huruf yang qalqalah. Muzdajar. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Coba Pak Anizar di nazam. Huruf zai.
huruf zai. Zazi zubas zuza zani zasna minal muzni maziza zaniza. Nah, situ. Baik, silakan Pak Eko. Baik, silakan Pak Eko. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Gitu ya. Gitu ya. Ada orang yang baca Ada orang yang baca pantulkan bahkan ganti huruf zai dengan jim. zai dengan jim. Contoh yang tadi Contoh yang tadi jadi mujdajar. mujajar. Hati-hati. Kalau membaca seperti itu nanti akan masuk kepada akan masuk kepada itu kesalahan yang besar. Yang nantinya akan mengganti artinya sendiri. Ya. Jadi harus hati-hati. Kadang ada contoh Dajri, jadi jim kezai, tazri. Nah, itu kadang suka seperti itu. Maka harus diperhatikan antara zai dengan jim, ya. Muzdajar, bukan mujdajar, tapi muzdajar. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup, Ustaz. Baik, Pak Kurniawan, barangkali ada. Insyaallah cukup Pak Ustaz. Insyaallah ya. Soalnya huruf zim ini mudah ya. Soalnya huruf zim ini mudah. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke huruf selanjutnya. Baik, itu huruf sin ya. Itu huruf sin ya. Baik, huruf sin ini sama makhrajnya atau huruf sin ini sama rumah dengan shod, satu rumah dengan shod. Kemudian ada huruf sin yang ketiga. Sin. Caranya sama, yaitu dengan ujung lidah, menempelkan ujung lidah seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Sa. Sifatnya yang paling itu sin itu menghembuskan nafas. Itu hamas. Sa. Kemudian sin ini sama dengan jin. Terus tadi sod ya. Sofir. Itu mendesis. Ya. Sa. Kemudian huruf sa ini sama dengan zai itu infitah, ya, terbuka. Lidahnya antara lidah dengan langit-langit. Sa istifal ya, menurun. Sa. Hanya yang berbeda dari zai, tadi zai itu termasuk yang jahar. Kebalikannya sin yaitu hamas ya. Zai jahar, sin apa? Hamas ya. Ya. Kemudian huruf sod berbeda dengan sin yang zai. Kalau sin zai itu targhib tipis ya, di bawah turun. Kalau sod itu tafhim ya, naik dan pangkal lidah pun naik, maka disebut tafhim karena tebal. Itu huruf sin. Baik, ada lagi sifatnya yang lain huruf sin. Ismat itu agak susah. Pengucapannya sa. Baik, coba kita nazamkan huruf sin. Diikuti. Sa, si, su, bas. Tasi subas Susa, sani, sasna, minal muslim. Susah sanisa minal musni masih sanisa. Nah, seperti itu ya. Huruf sa ini hamas.
kemudian tarkib tipis ya. Kemudian Kita tarkib tipis terbuka ya. istifal Kita lidahnya. terbuka istifal lidahnya huruf. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Baik, Huruf kita sa yang lihat fathah. contoh selanjutnya. Sa'ala, Yang fathah. sa'ala, Sa'ala, sa'ala ya. sa'ala, sa'ala. Gitu ya. Insya Allah mudah. Pak Kurniawan coba dibaca. Insyaallah mudah. Pak Kurniawan coba dibaca. Sa'ala. Nah, coba Pak Sa'ala. Kurniawan. Coba Pak. Sa'ala. Baik. Kemudian yang sin domah. Domah. Su'a, Su'a. su'a, Su'a. Su'a. ya. Jadi Jadi buat buat bulatan. bulatan sama yang Huruf-huruf yang domah huruf-huruf yang domah harus dibuat harus bulatan. dibuat bulatan. Su'a, Su'a. su'a. Ingat lidahnya Ingat, turun, jangan disamakan dengan jangan huruf shad. disamakan dengan huruf Kalau shad. huruf shad, Kalau huruf shad, su'a, su'a. su'a, huruf Su'a. Huruf sin, su'a. su'a. Ya. Su'a. Ya. Coba Pak Nizar dibaca. Coba Pak Nizar baca. Su'a. Su'a. Nah, Baik, coba Pak Kurniawan. baik, coba Pak. Su'a. Dibuat bulatan ya. Dibuat bulatan ya. Su'a, su'a. Su'a. Coba Pak Eko. Coba Pak Eko. Su'a. Nah, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi Jadi lidahnya harus lidahnya turun. harus turun. Munfitah, kemudian Kemudian istifal. istifal. Nah, kemudian huruf sin yang Nah, sukun. kemudian huruf sin yang Yastabshirun, yastabshirun, yastabshirun. Ya. Sinnya tidak boleh dipantulkan. Ada orang baca sin itu dipantulkan. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ya. Bismillah jadi bismillah. Padahal huruf sin ini bukan termasuk huruf yang qalqalah. Secara sifat tidak boleh dipantulkan ya. Bismillah. Bukan bismillah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshirun. Coba Pak Kurniawan. Bapak Kurniawan dibaca. Yastabshirun. Baik, Pak Eko. Baik, Pak Eko. Yastabshirun. Baik, coba Pak Nizar. Coba Pak Nizar. Yastabshirun. Nah, huruf sin dengan huruf sin shin beda ya. Sin beda ya. Huruf sin sin tadi di ujung lidah. tadi di Ujung ujung lidah lidah. ditempel ke Lidah gigi ditempel bagian ke bawah, bagian gigi serinya. bawah. Huruf shin, Huruf shin itu huruf nempel sin itu tengah nempel lidah dengan tengah lidah langit-langit. Maka langit-langit. berbeda suaranya. Berbeda suaranya. Shi ya. Tengah lidah ditempel ke Tengah lidah ditempel langit. ke Kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Shu, bash. Itu huruf shin. Huruf Kalau ini huruf sin ya. Kalau ini huruf Yastabshirun. Ya. ya. Kemudian sin yang kasroh. Sin yang kasroh. Itu sama dengan si dan zi ini bibirnya harus turun. Simahum. Simahum supaya lebih jelas. Simahum. Coba Pak Eko. Simahum. Nah, gitu ya. Coba Pak Kurniawan. Simahum. Coba bibirnya diturunkan. Lagi. Simahum. Nah, situ coba Pak Nizar. Simahum. Nah, situ ya. Jadi turun. Semuanya harus turun. Bibir bagian bawahnya harus turun ya. Lebih jelas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali.
Pak Kunarian, silakan. Barangkali ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Karena ini adalah huruf-huruf terakhir dari alisan ya, yang jumlahnya 18. Banyak ya alisannya. Yang jumlahnya 18. Banyak ya. Baik, Pak Nizar ada pertanyaan? Cukup Ustadz. Cukup ya. Insyaallah. Baik, akan saya ringkas ya, atau saya simpulkan dari huruf sin dan sa dari huruf sin, zin, dan sai. ya. Zai, sod dengan sin. Baik. Zai, sod dengan sin. Zai, sin ini adalah Sod, zai, sin ini berada di torful lisan, yaitu ujung lidah. Ya. Ujung lidah ini hurufnya ada 3. Sin, zai, zai, ya. dan sod. Satu rumah caranya ditempelkan yang ujung lidah ke gigi seri bagian bawah. Huruf sod sifatnya tadi hakim, yaitu naik pangkal lidahnya, kemudian hamas sama dengan sin. Juga hamas hanya saja berbeda. Sod hakim, kalau sin baik, diulang ya. Jadi huruf ini, huruf sod, sin, zai ini ada di torful lisan ya. Tepatnya di ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Ya. Sod dengan sin itu yang samanya adalah hamas ya. Kemudian zai berbeda dengan sin dan sod. Zai itu dia jahar, tidak keluar nafas. Sod dengan sin hamas ya, keluar nafas. Zai dengan sin itu sama, yaitu infitah, lidahnya turun, kemudian istifal, lidahnya turun ya. Ini berbeda dengan sin, itu kalau zai tadi tidak keluar nafas, jahar, dan sin harus keluar nafas. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Ustaz, tapi Ya, coba. Nanyanya lebih ke sifatnya, maksudnya dari bedanya dari infitah sama istifal sendiri apa Ustaz? Oh, infitah dengan Yang spesifiknya gitu. Istifal dengan infitah itu bedanya, kalau infitah dia terpisah dari langit-langit ya, terpisah lidahnya terpisah. Kalau infitah itu lidahnya turun ya, artinya kalau infitah itu itbaq, kebalikannya itbaq. Kalau itbaq itu menempel, kalau infitah misah ya, tidak menempel. Kalau istifal infitah lidah turun. Kalau isti'la kebalikannya ya, isti'la itu kebalikan dari infitah. Isti'la lidah naik, infitah lidahnya turun. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya bedanya. Ustaz. Coba ada lagi yang lain? Ustadz, saya Ustadz. Silakan Pak Nizar. Tapi ini mengenai bacaan. Apa kalau misalnya kita salah membaca dalam harokatnya seharusnya pendek dibaca panjang, atau sebaliknya, apa itu merubah arti dari bacaan, makna dari ayat tersebut? Baik. Ya, secara bacaan misalkan yang panjang jadi pendek. Panjang jadi pendek itu ya akan mengubah arti. Contoh huruf ta, misal alladzani, alladzina. Nah, alladzani artinya adalah dua orang. Ya. Dua orang, alladzani. Tapi kalau alladzina itu contohkan harokat. Ini harokat. Alladzani. Nah, itu dua orang. Kalau alladzina orang-orang. Nah, itu
harokat. Kalau yang panjang pendek itu ulaika, jadi dibacanya ulaik. Nah, ulaik itu adalah mereka ya, ulaik. Mereka laki-laki. Kalau ulaik nanti beda lagi artinya ya. Maka panjang pendek pun akan mengubah arti ya. Diusahakan ketika kita lihat mana panjang, mana pendek. Kalau panjang itu kan fathah, setelahnya ada alif. Kalau lemah, sananya ada wawu ya. Contoh, muslimun misalkan. Muslimun, orang-orang Islam. Dibaca pendek muslimun. Maka akan berbeda arti. Muslimun itu satu orang muslim. Ya, berbeda ketika baca muslimun, orang-orang Islam ya, orang-orang muslim. Maka ketika panjang harus dibaca panjang, ketika pendek harus dibaca pendek, tidak boleh terbalik. Maka akan mengganti artinya. Itu contohnya ya. Muslimun dengan muslimun. Itu. Tapi di dalam kesalahan kan kesalahan itu ada dua, adalah nol jali, adalah nol khafi. Kesalahan jali itu besar, kesalahan khafi itu kecil. Nah, yang salah panjang pendek ini kalau tidak salah itu masuk ke lahnul khafi ya, kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Berbeda ketika zai dengan sin shad misalkan berubah huruf. Zai jadi jim, kemudian sin dengan sya. Nah, itu akan merubah arti juga, tetapi dia masuk ke dalam lahnul jali, yaitu kesalahan yang besar. Ada lagi pertanyaan Pak Anizar? Cukup Ustaz. Insyaallah paham ya. Jadi Paham, panjang insyaallah. pendek itu penting karena sama akan menggantikan artinya. Muslimun jadi muslimun, misalkan dibaca panjang. Mukminun jadi mukminun. Mukminun satu orang mukmin. Mukminun banyak mukmin. Nah, seperti itu ya. Jadi dari angkanya itu akan berbeda. Misalnya syakaro, ini lahnul jali ini, kesalahan besar. Syakaro hasilnya bersyukur jadi sakaro. Shin jadi sin. Sa. Ya. Syakaro bersyukur, sakaro mabuk. Nah, itu akan mengubah arti. Tetapi yang tadi ya, muslimun dengan muslimun itu kesalahannya tidak terlalu besar karena muslimun di sini masih orang Islam. Artinya masih orang Islam, hanya dari angkanya berbeda. Muslimun satu orang muslim, muslimun tiga orang muslim atau banyak muslim ya, lebih dari tiga. Sama artinya muslim ya, tapi dari angkanya akan berbeda dari bilangannya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang banyak. Maka itu termasuk ke dalam lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Seperti itu. Insyaallah paham ya Pak Nizar ya? Insyaallah. Baik Pak Kurniawan, barangkali ada pertanyaan? Ya, Pak Ustadz. Insya Allah cukup Pak Ustadz. Cukup ya, insya Allah. Baik. Apabila sudah cukup atau sudah mengerti, mungkin saya akan yang bertanya ya. Dari Pak Nizar dulu nih. Pak Nizar, coba sebutkan makhraj huruf shad di mana letaknya Pak Nizar? Shad. Gigi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, dinding gigi seri bawah, dan pangkal lidahnya naik. Masya Allah, baik. Kemudian dari sifatnya, tadi pangkal lidah naik. Apalagi kira-kira Pak Nizar? Sifatnya itu tafkhim, tebal. Tebal. Dan idbaq. Idbaq, ya. Kemudian ada lagi? Isti'lah.
Isti'la, betul. Baik, ada lagi. Sifatnya hamas, Hamas, betul ya. yaitu Nah, itu ya. Jadi sifatnya tadi ya, hamas, kemudian isti'la, tafhim, itbaq ya. Bagus, itu sudah komplit insyaallah. Baik, kemudian Pak Kurniawan. Coba huruf zai, Pak Kurniawan. Letaknya di mana? Zai itu letaknya di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bawah, tetapi pangkal lidah belakang itu diturunkan. Terus Ya. sifatnya itu ya istifal atau infitah. Terus sifatnya juga jahar, Sifatnya jahar. tidak keluar napas. Betul. Insyaallah. Ada lagi Pak Kurniawan? Sifatnya? Sifat. Belum Istifal. tahu Pak Ustadz yang lainnya. Istifal, infitah ya. Jahar, Jahar. Ya, seperti itu ya. Jadi infitah ya, sifat zai itu. Istifal, kemudian jahar. Berbeda dengan sad ya. Sad tadi hamas. Zai, jahar. Kemudian silakan selanjutnya Pak Eko, huruf sin. Huruf sin itu letaknya di mana Pak Eko? Huruf sin makronya ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawah. Ustaz. Nah, baik. Istilah Arabnya apa? Ujung lidah itu. Torful lisan. Torful lisan ya. Jadi torful lisan ujung lidah. Baik, coba Lidah. sifatnya disebutkan sifat huruf sin. Sifatnya untuk huruf sin ini dia hamas Ustaz, keluarnya napas ya. Ya, Angin. kemudian Lalu dia juga punya sifat sofir. Jadi kayak desis kayak gitu. Terus untuk sin sendiri punya sifat invitah invita, sama tarkik. tarkik, kemudian Istifal. istifal. Baik. Istifal dengan invita apa bedanya, Pak Eko? Kalau kalau invita itu turunnya lidah ya, Ustaz. Jadi nggak nempel ke dinding. Beda Ya, sama kemudian itbaq. Nah, kalau istifal itu cuma menyentuhnya aja gitu. Kalau istifal itu turun. Tapi istifal kalau turun ya. lawannya istilah itu naik. Naik ya. Menyentuh gitu. Naik ya. Itbaq tadi menyentuh, dengan invita ya, turun terpisah. Kalau isti'la itu hanya naik ya. Kalau istifal kebalikannya, hanya turun gitu ya. Bagus, baik. Kemudian tadi as-sofir ya tambahannya. As-sofir. Jadi huruf sad, zai, sin ini adalah huruf as-sofir, yaitu huruf desis, huruf yang mendesis ketika diucapkan. Sa, as, kemudian zai, kemudian sin, ya berbeda ya desisannya. Sa tebal, zai dengan sin tipis, dengan jadi tipis. Lidahnya turun itu. Hai, sekarang coba disimpulkan masing-masing, mungkin barangkali ada yang kurang nanti bisa ditambahi. Coba dari Pak Kurniawan dulu disimpulkan Pak Kurniawan. baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Pada pagi hari ini kita belajar torful lisan, yaitu huruf Ya, Pak Kurniawan, tidak ada suaranya.
sama-sama hamas itu hembus, suara diucapkan dengan berembus, menempel itu pangkal lidah menempel di langit-langit atau isti'la. Kalau untuk sin dan zai itu bersifat istifal atau turun, pangkal lidahnya turun. Terus juga sin dan zai sama-sama memiliki sifat infitah. Kalau sod itu itbah. Ketiga huruf tersebut merupakan huruf-huruf asofir atau huruf-huruf yang kalau kita baca berdesis. Demikian Pak Ustadz. Baik, sudah cukup ya, komplit insyaallah. Baik, terima kasih Pak Kurniawan telah menyimpulkan. Baik, selanjutnya Pak Nizar, barangkali coba disimpulkan Pak Nizar. Pembelajaran kali ini kita sampai pada bab torful lisan, yaitu bab ujung lidah bertemu gigi dengan seri bawah. Hurufnya ada 3, so, zain, sama sa. Masing-masing huruf ada persamaan dan perbedaan. Dalam so, itu mempunyai sifat hamas atau keluar nafas ketika mengucapkan, dan bersifat tafkhim atau tebal. Dalam zain itu jahar, tidak mengeluarkan nafas, dan sifatnya istifal atau lidahnya turun ketika mengucapkan, dan infitah, terbuka. Pada huruf sin itu bersifat hamas, mempunyai sifat infitah, terbuka, tarkik, tipis. Ketika huruf tersebut masih satu kelompok dan punya sifat sofir, itu mendesis ketika dibacakan. Cukup Ustaz. Masyaallah. Baik, sudah cukup komplit ya insyaallah. Baik, silakan Pak Eko dicoba untuk menyimpulkan Pak Eko. Ya baik Ustaz. Hari ini kita belajar tentang torful lisan. Dan ini ada 3 huruf ya Ustaz di sini, yaitu tentang yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Itu ada 3 huruf, yaitu huruf shad, huruf zai, dan huruf sin. Untuk huruf 3 dari 3 huruf ini memiliki sifat yang berbeda-beda ketika diucapkan. Huruf shad itu tafkhim, itu tebal. Lalu juga huruf shad juga punya sifat hamas. Lalu juga isti'la dan juga itbaq. Untuk zai sendiri sifatnya tarkik, itu tipis, jahar, dan juga istifal. Untuk huruf sin ini memiliki sifat hamas. Lalu ada juga sifat infitah, tarkik juga. Namun di ketiga huruf ini juga ada sifat yang sama, yaitu as-sofir, yaitu ketika diucapkan seakan-akan berdesis. Seperti itu Ustaz. Baik, tambah satu lagi, istifal dengan infitah perbedaannya apa Pak Eko? Supaya lebih kuat ya. Ya, insyaallah Ustaz. Istifal itu turun, idenya turun Ustaz. Kalau infitah itu dia terbuka, nggak nyentuh Nah, lagi. baik, bagus insyaallah ya. Insyaallah dapat dipahami ya Pak Eko ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah baik. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan lagi atau ada yang belum dipahami? Sebelum kita tutup. Insyaallah cukup Ustaz. Cukup ya. Cukup. Pak Nizar cukup, Pak Kurniawan? Cukup Ustaz. Cukup ya insyaallah. Baik.
Para kita lihat di jam sudah jam 9 lebih 17, maka kita akan tutup. Baik, begitulah pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat pada akhir kali ini yaitu berupa huruf-huruf yang dimana makhrajnya ada di torful lisan, yaitu ujung lidah, ya, shad, zai, dan sin yang sama-sama sifatnya as-shafir. Ya, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam bacaan Al-Quran kita setiap hari. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Barangkali kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah, maka tetap kita khairukum man ta'allam, terus belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Diusahakan supaya kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila nanti ada pertanyaan, silakan dijawab ya, insyaallah. Saya tutup. Salah satu.